kebaikan daripada kebijakan yang dilaksanakannya, tidak hanya bertumpu kepada satu pihak sahaja. Itu yang asli lihat Kang Deddy ini pemikiran tuh cerdas banget. Jawa Barat mengalami kesuraman karena mismanagement pengelolaan lingkungan. Maka orang harus disadarkan. Maka saya membuat tahapan itu tidak sembarangan. Pertama saya membuat tahapan adalah menyiapkan sumber daya industri baru di Jawa Barat. Apa sih kelemahan orang Jawa Barat itu? Kelemahan Jawa Barat itu ada ITB, tapi orang Jawa Barat kurang yang di ITB. Jadi orang Jawa Barat tuh di matematika, di fisika, di kimia, di teknik elektro tuh agak rendah. Untuk itu saya mendorong hari ini untuk anak-anak Jawa Barat satu kursus sudah saya siapin tuh selama 1 bulan sampai 3 bulan itu kursus untuk jurusan yang dibutuhkan di kawasan industri baru dan kawasan industri lama. Jurusannya otomotif, kemudian elektro dan sejenisnya, fashion. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mendorong menyiapkan tenaga kelas baru, yaitu dengan membuat pola pendidikan diploma 4. D4 itu ada, yang itu nanti dimasukin ke sekolah manajer. Mereka dididik bagaimana cara bangun, cara nyiapin sepatu, cara melipat baju, cara pakai dasi, cara jalan, cara bicara, cara membungkukkan badan, karena calon orang manajer itu disiapin. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah dalam waktu, dan satu lagi S1 ya. Kemudian dalam waktu kurun 5 tahun ke depan, maka mereka nanti akan mengisi ruang-ruang industri, bukan hanya di pabrik atau industri di Jawa Barat. Mereka akan ngisi di BUMN. Mereka akan mengisi di negara-negara lain yang nanti lahir kelas menengah baru, sehingga nanti Jawa Barat itu adalah sumber inspirasi bagi tenaga kerja teknik engineering. Nah, kelemahan Indonesia, kelemahan Jawa Barat itu tenaga engineering tidak dibuat perencanaan yang matang. Tiongkok engineeringnya banyak sekali, Amerika banyak sekali, India banyak sekali, Korea banyak sekali. Indonesia ini banyak kan sarjana sosial jurusannya, dan jurusan sarjana sosial tidak berubah-ubah itu. Fakultas ekonomi dari dulu begitu, fakultas hukum dari dulu begitu, fakultas administrasi negara dari dulu begitu, dan gitulah. Nah, sehingga itu kebanyakan menjadi pelanggannya ASN. Kalau ASN tidak terikat, yang penting sarjana, nanti kenaikan golongan, jabatan gampang ukurnya. Nah, tapi kalau di tenaga-tenaga teknik seperti ini nggak bisa dengan pola seperti itu. Nah, sehingga ada yang disebut dengan revolusi pendidikan culture Jawa Barat, sehingga perubahan struktur pendidikan dan perubahan perilaku. Nah, sehingga apa sih yang diharapkan? Anak-anak generasi kita baru nanti itu yang ada di lingkungan industri, itu mereka jadi tenaga kelas menengah baru. Kalau sudah jadi tenaga kelas menengah baru, bagaimanapun di dunia industri itu ikatan emosional tuh ada. Kalau dia misalnya menjadi manajer personalia orang kampung A, maka sekampung itu akan dibawa. Saya paham itu. Nah, untuk itu harus banyak dilahirkan. Nah, selain itu, apa sih untuk menurunkan angka premanisme di kalangan industri itu adalah membuat bursa kerja. Ini yang saya tadi sudah menghubungi orang untuk segera menyiapkan. Bagaimana menyiapkannya adalah ada pabrik, ada lingkungan desa, ada lingkungan kecamatan. Di lingkungan kecamatan ini calon tenaga kerja barunya harus juga terdata. Kalau ada lowongan ini nggak usah rame-rame teriak kemana-mana, cukup ini nyari di bursa kerja ini kualifikasinya, kemudian diundang, dilakukan wawancara, tes segala macam. Setelah positif banget dia diterima, kemudian suruh nyuruh dibikin persyaratan. Kalau terus-terusan dibuka lowongan kerja melahirkan antrian ribuan, pasti menimbulkan percaloan, pasti menimbulkan berbagai problem dan asumsi bahwa angkatan kerja di Jawa Barat itu sangat tinggi dan tidak tertampung. Nah, pola inilah yang akan dibuat hari ini adalah, yaitu satu, gerakan pemikiran saya adalah mempermudah akses investasi. Ini saya buktikan kemarin, misalnya BYD di Subang. Itu karena Patimban itu masih lama prosesnya, dia butuh jalan. Sehingga jalannya dibuat dalam bentuk akses tol yang sifatnya sementara. Mungkin dulu bisa diproses dalam waktu lama. Kemarin hanya 10 menit itu keluar izin menterinya dan siap dibangun. Nah, ini kan percepatan. Kemudian yang berikutnya hari ini adalah orang masih ribut di pembebasan tanah. Kenapa pembebasan tanah ribut? Karena percaloan. Nggak tanggung-tanggung itu di Subang itu. 1 meter ada yang nawarin 20 juta per meter. Pengusaha mana yang mau? Nah, ini harus dipermudah dengan membangun akses. Aksesnya bagaimana?
nanti si pembebas tanah harus bertemu langsung dengan orang yang membebaskan. Gubernur akan memfasilitasi untuk mengundang masyarakat yang punya tanah dan kemudian pengusaha yang akan membebaskan. Kemudian dua-duanya bertemu, silahkan bernegosiasi, bertransaksi tanpa melibatkan pihak lain. Agar apa? Kalau masyarakat menikmati kenaikan harga tanah dan dilakukan penjualan, maka dia bisa menikmati uang. Tetapi dengan sebuah catatan, masyarakat itu harus bisa memanfaatkan uang itu dengan asalnya sawah, cari tempat sawah yang lebih murah dan lebih luas. Dan saya tahu betul itu. Orang Bekasi dulu ketika ada pembebasan, itu mereka memburu sawah yang di Kerawang. Dan sekarang ratusan, mungkin ribuan hektar tanah di Kerawang ini banyak yang dimiliki orang Bekasi. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa di Kerawang ini, adalah ada satu desa di mana rakyatnya tidak punya sawah 1 meter pun. Yang punya sawahnya seluruhnya adalah orang Bekasi nih Pak. Bapak tahu betul orang Bekasi. Nah, ini fenomena yang harus segera diselesaikan. Sehingga saya ucapkan terima kasih juga pada pimpinan Komisi 1. Kita juga harus mengidentifikasi negara ini nanti harus menurunkan lagi. Sampai apa menurunkan negara? Berpikir si orang yang punya pembebasan tanah ini, punya uang ini, harus punya skema ekonomi yang akan dilakukan. Kalau nggak punya skema ekonomi akan dilakukan, lebaran beli baju, beli mobil, bangun rumah kos-kosan awalnya, ujungnya anaknya tidak bisa bekerja, mereka akan lahir lagi menjadi kelas miskin baru. Sehingga dalam perspektif ke depan ada pemikiran kalau ingin ngadopsi Tiongkok adalah tanah itu tidak dibebaskan. Tapi nggak mungkin Indonesia ini. Tetapi tanah itu dihitung sebagai bagian dari investasi. Karena tanah dihitung sebagai bagian investasi, maka pemilik tanah itu menjadi pemilik modal sebuah industri. Karena pemilik modal sebuah industri, maka pemilik tanah itu menikmati turun dan naiknya produksi. Sehingga bisa puluhan tahun dia menjadi di dalamnya menjadi bagian dari manajemen, jadi komisaris, jadi CEO kalau memang punya kemampuannya. Ragam sekali sebenarnya. Dan ini bisa melahirkan masyarakat maju, masyarakat menjadi bagian industri. Nah, ini kerangka dasar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita berkomitmen bersama, tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek, remeh-temeh. Tetapi saya katakan, remeh-temeh minta THR ke pabrik, ngajuin proposal ke pabrik. Kalau pabrik itu menjadi tumpahan kemarahan, tidak ngasih, dikejar, tidak ngasih, didemo, tenaga kerja ditekan, ini ditekan, stres. Tapi pemerintah juga harus arif. Artinya bahwa penduduk setempat, warga setempat harus menjadi bagian prioritas. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah keadilan distribusi pembangunan. Keadilan distribusi pembangunan. Untuk ide Kang Deddy Mulyadi ini memang luar biasa kan. Dia enggak memikirkan masalah itu sebagai problem, tapi dia coba untuk mencari solusi. Kalau di Jawa Barat ini apa isunya, apa permasalahan masyarakatnya, apa kekurangan masyarakatnya, terus diambil dari masalah itu diberikan solusi. Dan daripada solusi itu kita lihat bagaimana dia membentuk satu masyarakat kelas menengah yang baru, misalnya untuk generasi-generasi yang akan datang, dan bagaimana dia membentuk supaya masyarakat di Jawa Barat ini punya mandiri juga, dan dalam masa yang sama menikmati kebaikan daripada kebijakan yang dilaksanakannya, tidak hanya bertumpu kepada satu pihak sahaja. Itu yang asli lihat Kang Deddy ini pemikiran tuh cerdas banget, ya kan? Pabrik melahirkan pajak. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat deh. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam, truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjak, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas, tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa masalah harus ada solusi gitu. Skemanya adalah Pak Pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti
setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan berumusan. Itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir anu. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun, ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja, nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah itu, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700. Ya udah beresin, liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin, liburkan mereka. Jangan hanya kita yang liburkan mereka. Mereka juga harus libur, bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, "Mah, poe ieu mah urang teh pre teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga." Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh bagir. Itu akan jadi opini yang ikhlas, dan itu akan jadi doa. Nah, ini yang akan dibuat kerangka kerja ini, dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan, dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini, sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan para kajari semuanya, para kasipidsus, kasipidum yang sudah bekerja dengan baik. Tiap malam saya selalu mendapat laporan, karena Pak Kapolda izin saya berakses langsung dengan para kasat serse. Laporan tentang iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Tepira satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Tepira satu titik, berapa titik? Nah, kalau ini dibersihkan, nanti di Jawa Barat menikmati jalannya mulus, rumah-rumah rakyatnya aralus, listriknya menyala, terang, petugasnya ada dalam setiap sudut, masyarakatnya nyaman. Opini akan terbangun sendiri nanti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling ramah investasi. Tapi investasinya adalah investasi yang sesungguhnya, yang melahirkan regulasi ekonomi. Karena apa? Kelemahan di Jawa Barat, urang Jawa Barat teh babari kaolo, babari katipu, sehingga di Jawa Barat itu banyak sekali korban investasi bodong.
itu yang terjadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi kita saksikan TDM sukses ya, dia mau bangkrutkan preman yang ada di Jawa Barat seluruhnya, dan dia tidak main-main ya daripada pernyataan atau pidato yang dilakukan olehnya bagi membantras premanisme di tanah air, dan sangat mengutuk preman-preman yang mengambil kesempatan terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia, dan pastinya akan dihabisi katanya menurut Kang Deddy. Dan kita melihat bagaimana yang perencanaan yang di dalam pemikiran dan dalam rangka susunan Kang Deddy itu tentang bagaimana membangunkan Jawa Barat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pemikirannya, kecerdasannya, cara kerjanya itu tip-top, kedisiplinan itu memberikan satu impact yang sangat besar dan memberikan kegembiraan buat masyarakat dan rakyat di Jawa Barat khususnya, membuatkan masyarakat itu merasakan aman dan nyaman di bawah kepimpinan Kang Deddy. Dan dia melihat permasalahan bukan sebagai satu masalah, ini satu permasalahan yang bukan hanya harus dibiarkan, tapi harus dicari solusi agar bikin masyarakat itu lebih senang, masyarakat itu lebih bahagia gitu. Itu end produknya, end game untuk Kang Deddy. Mana-mana pun masalah yang dipikirkan, yang dinyatakan oleh Kang Deddy tadi, pastinya di ujungnya dia mahu masyarakat merasa nyaman, dia mahu masyarakat di Jawa Barat itu bahagia, dia mahu masyarakat Jawa Barat itu senantiasa merasa sejahtera di bawah kepemimpinannya. Itu sesuatu sifat kepemimpinan yang sangat bagus, untuk sangat jujur, dan melalui apa yang dikatakan atau apa saja diperucapkan oleh Kang Deddy. Ada juga yang nggak menyokong dia, yang menyatakan bahwa dia itu cuma ya omong-omong kosong aja, kayak drama-drama aja, kayak dia kan punya YouTube channel sendiri, pasti nyari-nyari apalah cerita-cerita gitu. Tapi alhamdulillah kita melihat Kang Deddy, apa yang saja diperucapkan, apa saja yang dikatakan pasti akan dilaksanakan. Tidak hanya omong-omongan kosong kayak gitu. Sifat kepimpinannya kita udah nampak adanya di Kang Deddy. Bukan hanya mau cari-cari publicity gitu kan, dia memberikan dan 100% ataupun seluruh dedikasinya sebagai pemimpin di Jawa Barat, sebagai gubernur di Jawa Barat, itu sesuatu yang sangat memberikan kebahagiaan buat masyarakat di Jawa Barat tentunya. Dan yang marah itu pasti orang yang tidak mendapat manfaatnya mungkin telah dibuang, dipotong atau dihabisi oleh Kang Deddy gitu. Dan kalau menurut kalian kayak gimana? Ada teman-teman di sini yang asalnya Jawa Barat, boleh titip komen di bawah kayak gimana apa yang telah dilaksanakan oleh Kang Deddy di Jawa Barat, telah mendapatkan hasilnya apa belum gitu kan. Titip komen supaya As juga tahu bagaimana apa yang berlaku secara realitinya di Jawa Barat pastinya. Dan sampai ke sini dulu video reaction As untuk Kang Deddy. Semoga yang baik-baik aja, dipermudahkan segala urusan, insyaallah menjadi yang sangat disenangi oleh masyarakat seluruh Indonesia pastinya. Oke, assalamualaikum, jaga diri semua, dadah.